Nyalain Nggak jadi deh. kameranya. Nge-lag. Jadi nge-lag. Oke. Mulai ya ini ya. Apa Bawa masih ngomong? Udah kok. Bisa dimulai. Oh iya, pakai headphones dulu ya, harus ya. Iya, biar suaranya merdu. Mm-mm. Halo? Loh, Eh, oke, ada suara nggak? ada. Oke. Udah di-record belum? Udah. Oh iya, recordnya kemarin berguna nggak? Kok tiba-tiba yang nonton banyak? Cuma sehari loh, ini yang semalaman ditinggal, terus besokannya dicek itu udah dua-dua orang yang melihat. Dua-dua orang itu siapa aja? Dua-dua Apa views itu fansnya nggak berarti dua-dua dua? orang. Ya, Bisa aja satu orang maklum. kan. Apa Pak? Fansnya apa Mas, Pak? fansnya Pikatan. Emang ada Pak? Barangkali aja. Kan fansnya Kinan juga ada. Iya sih. Yuk, Terus ini koi, apa? koi. Apa ini Kayak bahas itu apa? Bladiation lah. Lah emangnya apa? Ya udahlah. Share screen ya. Oh, aku close-closein lah. Malu-maluin ini apa sih? Ya. Halo, ada suara nggak? Ada suara nggak? Ada. Ada. Oke. Uh, chat, buka chat. Terus apa lagi? Udah. Oke. Aku lupa soalnya apa aja sih. ABB-nya ini. D-nya. Oke. Oke ya. Aku taruh di sini gini. Ini chatnya nutupin nggak? Ini chat. Ini biarin. Yuk. Salah. A ya, mulai dari A ya. Nggak, Halo nggak Pak. ada yang nutupin kok. Chatnya Halo. invisible kok. Oh, chat Ya, invisible. betul. Aku nggak tahu. Iya. Jadi yang A itu kayak ada N garis vertikal sama N garis horizontal gitu. N. Soal A. Terus kayak banyakin lagi ya. Segini ya. Terus kayak apa tuh? Nanti kan ada kayak titik-titik intersection gitu kan. Ada titik-titik intersection gini kan. Yang kayak ini gitu. Terus kayak kita disuruh nyari ada berapa banyak cara milih berapa banyak cara milih 5 titik, pilih 5 titik supaya nggak ada titik yang di garis yang sama gitu. Bener kan ya? Bener ya? Bener ya? Oke. Ya ini kan kalian udah aja semua juga kan. Ntar solusinya itu gini. Kalau aku sih solusinya tuh kayak apa ya? Ada berapa banyak cara milih 5 garis? Kayak berapa banyak cara milih 5 garis horizontal sama 5 garis vertikal, tapi urutannya awalnya kayak nggak dipikirin gitu. Berapa banyak cara milih ini, tapi urutannya nggak dipikirin. Cuma kayak kita pengen milih garisnya dulu gitu. Nanti kan jawabannya kan N choose 5, N choose 5 buat yang ini, buat yang horizontal. Terus kalau yang vertikalnya beda ya. Jadi berapa? N choose 5 kayak gitu. Apa sih? Ya udah. Ini buat yang horizontal.
ini yang vertikal kayak gitu. Nah, ini kan baru milih 5 garis kan, 5 garis horizontal sama 5 garis vertikal. Nanti kalau misalnya kita udah dapat itu, berapa banyak cara milih titik-titiknya gitu. Nanti bisa dilihat titik di garis horizontal pertama ada 5 pilihan. Titik di garis horizontal kedua cuma ada 4 pilihan. Nanti kayak jawabannya nanti kayak gini. Gitu. Terus ini dikali gitu. Jawabannya gini. Ya sama semua ya. Ada yang beda nggak? Halo, ini sama semua kan ya? Oh, ada chat. Aku lupa ada chat. Oh, oke. Ya, sama. Yang pengen aku bilang tentang soal ini itu aja sih, overflow ya. Ya ini soalnya buat itu overflow ya. Nanti kayak ini kalau misalnya kalian kayak gimana ya? Kan nanti kan ada orang yang ngitungnya gini kan, n choose 5 kan n kali n-1 kali n-2 kali n-3 kali n-4, bener nggak? Bener. Ini terus dibagi sama 5, 4, 3, 2, 1 gini. Nanti ada orang yang ngitungnya kayak gini. Nanti kan ininya kan gini kan. Terus ini kayak dikuadratin. Ini dikali lagi. Habis itu dikali sama 5, 4, 3, 2, 1. Karena ini ntar bisa dicoret. Kayak gini. Nanti jawabannya kan ini. Nah, kalau misalnya kalian ngitungnya gini, ini bisa overflow ya. Karena ini itu overflow kalau nggak salah. Iya ya. Berapa coba? 100 kan ininya? 100 ya. Ya. Nanti kan gini. Oh, aku udah gini dong. Nih. Ini kita kaliin lagi. Berapa nih? 8 kali 10 pangkat 19 ya, ini overflow ya. Jadi, kalau aku sih, ini aku baginya pas waktu di Enggak, aku nggak gini sih, aku nggak jelas ya, tapi bisanya gini. Nah, gini ya, sama ya semuanya ya, coba lihat. Kalian pakainya apa aja ya, pengen lihat. Ini, ya ini dibaginya di sini. Dibagi dulu terus baru dikali lagi. Terus, ini sama. Ini sama ya. Oh ini bisa kayak gini juga. Aku juga mikir gini juga. Jadi kayak kita ngitung ini dulu gitu. Kita ngitung ini dulu. Ngitung ini kan nggak overflow. Baru nilai ini dikali ini lagi. Baru dikali ini gitu. Kayak gitu bisa. Ini mirip gitu sih. Enggak ya. Beda dikit sih. Kayak gitu. Ini dibagi. Ya intinya gitu sih. Cuman masalah overflow aja gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Tidak. Nggak ada ya. Kayak Aceh semua udah jelas ya. Jangan pengen curhat aja, curhat ya, aku curhat ya. Dulu aku kirain ini bukan 5 gitu. Aku kirain n benches gitu, aku salah baca soal gitu. Terus jadi aku bingung loh, bukannya overflow ya 100 faktorial bukan overflow gitu. Terus aku bingung. Iya udah gitu aja. Oke, lanjut ya. B ya, mulai B ya. Soal B ya. B itu kita dikasih dua bilangan N sama M. Kita disuruh bikin dua array yang ini. Panjangnya sama-sama M. Panjangnya sama-sama M. Nilainya itu antara 1 sampai N inklusif. Terus setiap indeks AI lebih kecil sama dengan BI. Terus A itu non decreasing, terus B itu non increasing, non ascending ya A. Pokoknya A-nya itu non descending, B-nya non ascending gitu. Jadi contoh yang benar tuh kayak gini, 1 2 4 4 7 tuh 6 6 4 kayak gini. Ini benar ya, soalnya ini
panjangnya sama-sama n. Terus ini yang A selalu lebih kecil sama dengan yang B. Terus bentuknya tuh non descending terus non ascending gitu. Terus pertanyaannya ada berapa banyak array yang kayak gini. Ini observasi pertama itu gini ya. Ini tuh perhatikan bahwa nanti kan bentuknya gini. Kayak misal gini ya. Ini A. Nanti kan bentuknya gini. Gini kan. Terus habis itu yang B bentuknya gini. Gini. Gitu. Dan yang atasnya nanti bentuknya gini kan. Ya, ini maksudnya sama dengan ya. Ini ada ya, sama dengannya hilangin, tapi kalian ngerti ya ini maksudnya lebih kecil sama dengan bukan. Nanti kan arahnya jadi gini. Gini kan. Nanti bisa dilihat kalau ini itu kayak karena ini udah kayak gini, udah gini-gini, ini nggak perlu diperhatiin kayak nanti yang ini nggak perlu diperhatiin karena pasti memenuhi kalau misalnya yang lainnya memenuhi gitu. Nanti kalau dilihat kayak ini jadinya sama aja kayak itu nggak sih, sama aja kayak satu array besar gitu. Nanti jadi kayak iya satu array besar. Gini. Nanti kayak jadinya kayak cuma disuruh nyari array yang panjangnya 2n yang non descending. Sampai sini ngerti ya? Sampai sini ngerti nggak? Ngerti ya? Ya. Oke. Nah, sekarang observasi kedua. Observasi kedua adalah kita pengen ngubah non descending jadi strictly ascending gitu ya. Bisa nggak? Antar aku gini nggak ya jelasannya? Ntar aku mikir. Kayaknya enaknya gini aja. Ya, jadi kan kita pengen biar non descending kita ituin jadi strictly ascending. Jadi kayak misalnya ini indeksnya. Ini kan sekarang kan kita udah dapat satu array aja kan, bukan dua array. Ini misalnya indeks array-nya. Nah, setiap ini kan dia bisa milih di antara 1 sampai n kan. Bentar. Nah, kalau misalnya kita udah dapat array yang gimana ya? Kok ngomongnya gimana ya? Misalnya nih A1, A2, A3, A4 sampai 6 aja ya. Nanti yang kita lakuin adalah kita bisa ini tambah 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5 gitu. Kayak misalnya kita udah dapat array kayak gini, 1, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 7 gini. Kita tambahin ini kayak ini tambah 0, ntar jadinya 1, 3, tadi apa? Aku yang bilang apa? Ya, 1, 3, 6, 7, 8, bener nggak? Salah. Bener. 11, ya 2 digit dong. Mager. Ini 4 lagi aja. Jangan, nggak mau jelek. Ini 3. Gini ya. Intinya kayak gini. Jadi kayak kita bikin biar kita tambahin ini. Indeks 1 tambahin 0, indeks 2 tambahin ini. Nanti kayak bisa kayak ada semacam apa namanya? Korespondensi satu-satu ya. Bener nggak? Iya, benar. Bener ya? Weh. Hmm. Weh, jago loh. Wow. Jago, ya. Weh. Udah gitu. Nih, jadi kayak ini non descending. Kayak kalau misalnya kita tambahin ini, jadi kayak ada korespondensi satu-satu sama not ascending. Tapi kayak jangkauannya jadi lebih tinggi gitu. Ini kan jangkauannya setiap elemen dari 1 sama aku salah ya dari tadi ya. Aku baru sadar aku salah. Aku kebalik M sama N ya. Iya, aku kebalik M sama N. Kita anggap aja sekarang N panjangnya lah. Gimana ya? Ulang. Ya, gimana dong? Yaudah, ini ganti Kan M. cuma itu doang, simple. Ya, pokoknya M udah ngerti ya maksudnya ya M panjangnya N itu bilangannya. Jadi kan 1 sampai M, 1 sampai N bilangannya. Bilangan yang non decreasing 1 sampai N. Nanti
itu sama aja kayak banyaknya array non decreasing yang elemennya dari 1 sampai n itu sama aja kayak banyaknya array strictly increasing yang strictly increasing yang elemennya 1 sampai n tambah m-1, bener nggak? Karena elemen terakhirnya kayak ditambahin m-1m kan panjangnya kan. Nanti kayak gini gitu. Gimana ya? Aku jelasinnya gimana ya? Intinya kayak gini aja sih ya. Aku mikirnya gini sih, jadi kayak kita ubah non-descending jadi strictly ascending gitu. Kita ubah non-descending jadi strictly ascending. Jadinya kayak, ya ini salah lagi kan. Ini 2M, soalnya kan panjangnya 2M. Ya intinya gitulah. Intinya kayak kita ubah ini jadi ini dengan nambahin kayak gini. Aku nggak tahu yang Aceh observasinya sama juga kayak gini, tapi harusnya diubah jadi gini juga gitu. Sampai sini ngerti nggak? Ada pertanyaan nggak? Jelas, Kak. Jelas ya. Nanti, nah sekarang habis ini kita kan pengen biar bikin array dengan panjang 2M yang elemennya diantara ini yang strictly ascending. Nanti ini sama aja kayak apa? Ada n tambah 2M min 1 elemen. Kita disuruh pilih 2M. Kenapa ini sama kayak gini? Soalnya kayak kalau misalnya kita udah milih 2M, kan kita udah tahu urutannya harus gimana. Urutannya harus strictly ascending gitu. Urutannya harus sorted gitu. Jadinya kayak kita pengen nyari ada berapa banyak cara milih 2M elemen dari segini. Berarti sama aja kayak n tambah 2M min 1 choose 2M. Gitu. Gitu. Ini jawabannya literal ini gitu. Aku nggak tahu kalian pakai ini apa enggak, soalnya ini constraint-nya kecil banget ini. Jadi ada banyak banget cara ini, ya kan ya. Aslinya ini soalnya bisa kalau kayak gini, n sama m-nya kalau misalnya n sama m-nya 1n5 gitu tetap bisa. Soalnya jawabannya cuma gini. Ya, jadi aku nggak tahu kalian yang Aceh pakai solusi ini apa enggak. Ada yang pakai ini enggak? Lihat ya. Kayaknya ada yang beda deh. Seingatku ada yang kayak gini-gini. Ini aku nggak tahu, aku belum baca ini apa. Tadi mana? B ya? Iya, aku belum ngerti ininya, tapi kelihatannya iya. Ini ada n kuadrat. Ya nggak sih ini soalnya bener kan? Bener ya soalnya. Iya. Ya gitu. Jadi oke, recap ya, recap. Pertama kita ubah array-nya jadi satu array. Jadi kayak gini. 2 array jadi satu array. Habis itu kita ubah non-descending jadi strictly ascending. Kita tambahin kayak gini. Nanti bisa dilihat kalau banyaknya non-descending dari 1 sampai n, yang bilangannya dari 1 sampai n itu sama aja kayak banyaknya strictly ascending yang bilangannya dari 1 sampai n plus 2m-1. Terus dari itu ntar pas waktu kita pengen solve ini, sama aja kayak ada berapa banyak cara milih 2m elemen dari n tambah 2m-1 elemen. Gitu, jawabannya ini. Ini bukannya bisa ITP? Tapi nggak perlu. Iya benar. Aku itu sih, aku pas baca soal ini langsung nemu ininya sih. Maksudnya kayak nggak nemu cara Ya. lain gitu. Aku Ya, nggak. Jadi pertama kayak aku mikirnya kayak eksklusi gitu. enggak. Ya. Aku juga bingung kayak ada solusi lainnya apa gimana. Tapi ya gitu aja sih. Ya benar. Cuman Ini gitu doang sih. aku bingung. Ya nggak gitu doang, nggak gitu doang juga. Tapi ya kayak aku bingung kenapa ini kecil banget. Ya, itu kan jadi kan soalnya kan menunjuk ke jawabannya itu doang kan. Jawab sekali. Kepentinganku apa? Sama kok tuh. M kali 2 tambah n-1 ambil n kali 2. Oke. Ada pertanyaan nggak?
Kumon Jateng siapa? Apa Pak? Ada akun namanya Kumon Jateng. Kumon Jateng di mana? Tadi tak remove. Oke, nggak ada kan berarti tak remove aja Nggak ya. ada. Nggak tahu. Oke, lanjut. Oh, nggak ada orang. Oke. Ada pertanyaan nggak ada? Oke. Urut dari yang Aceh terbanyak dulu ya. Harus gitu nggak sih? Enggak kan ya? Oh, aku lebih enak. Oh, gimana ya bahasanya? Yaudah, dulu lah. Ya, itu ini. Aku lupa soalnya. Cuma bisa nambah ya, nggak bisa ngurang ya? Oke. Oke. Ini apa? Oke, gas. Oke, gas. Ada suaraku kan? Oke, jadi soalnya itu gini. Kita dikasih array. Dalam satu operasi, kita bisa milih subsequence salah. Kita bisa milih subarray yang non decreasing, terus kita bisa nambahin elemennya, setiap elemen di subarray itu dengan satu, ditambahin satu semua. Jadi kayak contoh 5, ini suaraku kedengeran nggak? Aku disconnect nggak ya? Enggak ya? Halo? Kedengeran nggak? Oke. Jadi 5325 nanti kita bisa misalnya pilih subarray ini, terus kita tambahin satu. Kita bisa milih subarray ini, kita tambahin satu. Atau subarray ini kita tambahin satu, kayak gitu. Berarti ya subarray ini kita tambahin satu, 56 kayak gini. Kayak gini gitu ya. Intinya gitu. Terus kayak pertanyaannya ada berapa minimum operasi supaya ini jadi non decreasing gitu ya. Jadi semua subarray yang kita lakuin operasi harus non decreasing ya. Terus kayak berapa banyak berapa banyak operasi minimum supaya array-nya akhirnya jadi ya gitu ya. Nah, ini observasinya gini ya. Oke. Observasi dari ini itu gini aja ya. Pertama, selalu optimal kalau ngelakuinnya di suffix. Kenapa? Karena bentar, gimana jelasinnya? Oh, gini aja jelasinnya. Kita bikin ini. Kita bikin prefix difference gitu. Tahu prefix difference nggak? Bukan prefix difference, apa sih namanya? Difference lah, kayak kita bikin, jadi kayak kalau array-nya gini, kita kayak bikin difference-nya gitu. Jadi kayak 4, berarti difference-nya 3, difference sama elemen sebelumnya gitu. 2, ini min 3 ya. 4, min 1, 2, min 1, 0, min 1, kayak gitu. Ya kan, bener nggak? Bener. Nah, kita itu disuruh, ya kita itu pengen, nah kita kan pengen biar ini, sebentar. Kita sekarang lihat apa yang terjadi kalau misalnya kita pilih subarray. Oh, jangan gitu dulu. Aku pengen ngomong apa? Oh, kita apa sih? Oh, kita lihat array yang non decreasing itu prefix difference array difference-nya bentuknya gimana. Nanti kalian bisa lihat kalau ada elemen yang negatif itu berarti jelas nggak non decreasing kan. Jadi kayak kalau non decreasing pasti nilai ininya positif semua gitu. Jadi kayak contoh 146 itu
non decreasing karena nilainya ini 3 2 semua. Bukan positif semua, non negatif. Jadi 0 boleh gini. Kayak gini. Ini 8 lah. Gini. Jadi kayak contoh ini 778 non decreasing soalnya ininya 0 sama 1 gitu. Intinya gitu. Itu pertama itu. Terus jadi kan yang pengen kita lakuin adalah pengen biar array difference-nya ini jadi non negatif semua kan, non negatif semua. Nah, sekarang kita pengen lihat apa yang terjadi kalau kita ngelakuin sesuatu, nambahin satu elemen semua di satu subarray. Nanti bisa dilihat kalau misalnya kita pilih subarray ini, gini, terus kita tambahin satu, yang terjadi adalah difference-nya ini nambah satu, terus difference-nya kanannya R ini ngurang satu gitu. Gitu kan? Ya. Gitu. Ya udah, dari situ bisa dilihat bahwa selalu bagus kalau misalnya R-nya kita taruh paling kanan. Soalnya kalau kita taruh paling kanan nggak ada yang nilai difference-nya jadi ngurang gitu. Kan kita kan pengen biar nggak ada yang negatif gitu. Jadinya R-nya kita taruh di kanan gitu. Itu pertama itu. Selalu suffix gitu. Terus habis itu kita perhatikan bahwa pasti terus ya udah dari situ kayak nanti bisa dilihat kalau selalu bisa dalam optimal gimana aku jelasin gimana, langsung jelasin aja optimalnya gimana nih. Optimalnya tuh kayak kita milih dari suffix terus kayak kita milih L-nya itu negatif terkanan gitu, nilai negatif terkanan. Jadi kita coba L-nya di sini gitu. Terus sudah ini jadi 0 kan. Nah, bisa jadi 0, L-nya jadi bisa mundur ke sini gitu. Terus ini jadi 0 kayak gitu. L-nya bisa mundur ke sini. Terus start ini jadi min 2, terus jadi min 1, terus baru jadi 0 kayak gitu. Intinya gitulah. Jadi kayak dalam satu operasi kita nambahin satu ke salah satu difference yang negatif gitu. Dan R-nya itu kita taruh di kanan terus biar nggak ada yang ngurang gitu. Nanti ya observasi gini sih. Ada banyak cara buat mikirinnya sih, tapi aku mikirinnya gini. Jadi kayak nanti jawabannya itu banyaknya operasi kan berarti sama aja kayak sum dari difference yang negatif. Gitu kan ya? Jawabannya gitu. Aku disconnect, Kak. Yuk, aku tulis tes ya. Oh iya, aku disconnect beneran. Waduh. Enggak kok. Enggak ya? Oh, oke. Yang Aceh sama nggak? Iya, sama. Aku, ya mungkin penjelasannya, pemikirannya bisa ada banyak cara, tapi ntar konklusinya gini jawabannya. Atau nggak harus makin difference juga bisa, kayak langsung aja kayak kita coba ngelakuinnya dari yang paling kanan terus gitu, kayak langsung konstruksi dari sininya gitu. Nanti kayak ya gitu-gitulah. Gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak soal ini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, ada chat nggak? Wah, itu gimana, Pak? Ada yang chat, Pak? Loh, Bapak di-mute ya? Wah, Enggak. skip ulangan fisika Siapa yang ulangan, saja. Faris? Iya. Faris? Iya, Pak. Mau sekarang? Jangan. Enggak apa-apa, Pak. Ulangannya Skip sekarang. aja fisikanya ini Woi. aja. Oke. Oh. Oke. Lanjut. Wah, tapi aku bakal bahas C nggak ya? Aku nggak tahu aku bagusnya bahas C apa nggak. Jadi gimana? Aku bakal bahas C apa nggak? Pen, aku Tanya bahas yang lain juga. bahas C nggak bagusnya, Pen? Halo, kamu di mute, Pen. Oh, kamu ngechat. Oh, bahas. Nggak apa-apa, bahas C aja.
Bahas C aja ini. Ya aku juga nggak tahu soalnya ini soal bagus. Jangan. Apa aku kasih problem tag-nya aja gitu nanti. Kalau misalnya ada yang mau gimana? Aku nggak tahu. Iya soal bagus kan? Soal bagus kan? Ya kalau dikasih problem tag langsung ketahuan sih. Oke. Oke. Kayaknya aku nggak bahas C aja ya. Nggak bahas C buat kapan-kapan aja gitu. Oke. D dulu ya. D dulu ya. Yo. D dulu yo. Yo. Gas. Oke. D. Kita ada bola gini. Ini apa sih? Aku lupa suruh ngapain. Kayak ada N cell gitu. Urut dari kiri ke kanan, nomornya 1 sampai N gitu. Ada N cell, terus kayak ada beberapa yang ada platformnya, ada yang nggak ada. Gitu. Terus player itu yang bisa dilakuin adalah ngelempar bolanya ke sel nomor P. Habis itu bola itu bakalan mantul ke sel kayak mantulnya K gitu dengan jarak K gitu. Jadi habis dari P terus P plus K terus P plus 2K kayak gitu terus. Kayak gini contohnya ya. Dan terus bakalan menang bakalan menang itu kalau bolanya bisa nyampe keluar gini. Bisa nyampe ke sel di atas N tanpa dan dia tuh ngelewatin sel yang ada platformnya terus gitu kayak gini ya. 25 nih ada platformnya terus kayak gini. Ya. Sebentar, aku lupa ini maksudnya kalau keluar intinya gitulah. Kita kayak pengen bisa kayak gitu, tapi masalahnya kan nggak selalu bisa karena kita kayak disuruh dalam X detik kita bisa bikin platform di salah satu sel kosong itu dalam X detik. Terus dalam Y detik kita bisa ngehapus sel pertama ya. Kita bisa ngehapus sel pertama gitu. Jadinya kayak banyaknya selnya berkurang 1 gitu. Jadi kayak awalnya kan gini misalnya sampai 6 gini. Kalau misalnya kita hapus yang pertama nanti nomor selnya jadi kayak gini 1 2 3 4 5 kayak gitu. Jadi kalau misalnya P sama dengan 3 awalnya kita kalau ngelempar bolanya ke sini, kalau misal awalnya kita ngelempar bolanya ke sini, kalau kita hapus ini, kita jadi ngelempar bolanya ke yang ini gitu. Nomor 3-nya jadi berubah gitu. Intinya gitu. Bener ya? Bener. Gitu. Oke. Solusinya apa? Solusinya ya ini solusinya DP ya. Oke. DP-nya gimana? DP-nya itu nyimpan adalah ini DPI. Kalau bolanya kelempar ke sel I berapa detik pokoknya berapa kosnya lah, pokoknya berapa detik apa sih ya, berapa detik ngebenerin biar bisa menang gitu. Intinya gini, DPI-nya gini. Jadi kayak aku kasih contoh yang ini ya, ini bagus nggak? Ini bagus. Jadi nanti kayak gini. Ya jadi kayak gini. Nanti ini kan, ini indeksnya ya. Indeksnya 1 2 3 4 5 6.
Itu bukan. Ya udah banyak, nggak mau, aku nggak mau 2 digit. 789 kurang 2, yang 2 pertama hapus. Oke. Gini. Nanti kayak ya, nanti DP 9 kayak kita ngitung kayak kalau misalnya bola dilempar ke sini butuh berapa kan? Ini kan harus ada platform, nanti jawabannya X gitu. X-nya berapa? Ini X-nya 2 ya. Nanti ntar ini 2. Si DP 9 itu 2, nanti DP 8 juga 2, DP 7 2. Ini berapa sih? Itu bukan X ya? Oh, X-nya ini. Intinya kayak nanti cara ngitung DP-nya, cara ngitung suatu DP, yuk gambar. Jadi kan nanti kan kayak ada sel. Ada sel kan? Ada sel kayak gini. Gini. Nah, kalau misalnya bola jatuh ke sini, dia bakalan mantul ke tambah K, ini jaraknya K. Nanti DP ini itu sama dengan DP, nanti ntar aku tulis ya. Nanti kayak DPI sama dengan DPI plus K ditambah sama kalau misalnya ini nggak ada platform gitu. Kalau misalnya ini nggak ada platform, jadinya jadi kayak if nggak ada platform ya, misalnya tidak ada platform, nanti baru DP-nya kayak ditambah gitu. Tambah sama dengan X gitu. Intinya gitu. Ya, intinya gini sih. DP-nya nilainya gitu. Sampai sini ngerti nggak? Sampai sini ngerti nggak? Gitu. DP-nya gitu. Jawabannya tinggal gini aja. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya yang mikirin yang ngehapus ini pertama ini. Yaitu tinggal brute force saja, kayak brute force saja berapa banyak yang dihapus gitu. Kalau misalnya yang dihapus ada 0, jawabannya apa? Kalau misalnya dihapus ada 0 kan jawabannya DPP, ya DPP, ya kan? P itu kan kita nggak ada yang hapus urutan P. DPP ditambah sama, nggak ditambah apa, soalnya nggak ada yang dihapus. Nanti kayak kalau yang dihapus 1, DP, P plus 1, ditambah sama Y kali 1 gitu. Nanti kayak jawabannya itu kayak kita for dari 1 sampai N, bukan 1. Dari 0, kan kita bisa menghapus 0. Nanti jawabannya itu adalah DP P plus I ditambah sama I kali Y gitu. Itu jawabannya ini. Ya. Intinya gini sih. Kalau untuk setiap ini jawabannya ini gitu. Kalau misalnya kita hapus I itu ya mikirnya gini aja sih. Gitu, ngerti nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke. Itu apa? Itu suara apa? Itu suara apa? Ini kayaknya soal baru ya. Betul, ini soal baru. Ini kode soalnya 1400-an. Nih. 1400, lihat kode soal apa? 1415 ya kan? Berarti baru kan? Depannya 14. Iya. Iya, ini bagus ya soalnya. Ini soal DP bagus ya. Asia aku nggak tahu ini DP. Iya, termasuknya DP sih harusnya. Ya. Ini DP ya. Oke, santuy ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Intinya gitu nih DP-nya tuh. Jawabannya ini. Oke. Nah, sekarang C. Nah, ini sekarang aku bingung bagusnya ngebahas solusi C apa enggak. Kayaknya aku jelasin dulu maksud soalnya aja deh ya. Maksud soalnya tuh gini. Kita kayak mau bikin multiplication table gitu. Kita kayak pengen bikin multiplication table dengan size N kali M. Maksudnya multiplication table tuh kayak nanti kayak nilai dari ini baris ke I kolom ke J itu sama dengan I kali J. Jadi kayak kalau misalnya ini ya, kalau misalnya NM-nya itu 2 sama 3, nanti multiplication table-nya gini.
Kayak gitu. Kalau misalnya 3 kali 4 nanti ya udah ngerti ya. Gini. Terus pertanyaannya adalah kita pengen ngitung bilangan terbesar ke K. Kita pengen ngitung bilangan terbesar ke K. Maksudnya kayak, jadi kayak kalau kita sort gitu, kita pengen tahu apa yang urutan ke K-nya gitu. Jadi kayak gini contohnya. Udah gitu. Udah gitu aja sih maksud soalnya. Oke ya, nggak usah bahas ya. Aku keluarin buat ada nggak? Nggak ada besok ya? Soalnya ada itu ya. Soalnya ada simulasi ya. Oke. Gitu, Ban. Halo, Steven. Steven, nggak bisa ngomong. Iya, di chat. Oke. Nggak aku bahas aja, tapi kayaknya kalian juga, ini kalau aku buka problem gini, kelihatan problem tag-nya nggak sih? Ya udahlah tuh, udah aku kasih problem tag-nya ya. Itu aja tuh udah kelihatan kan problem tag tuh. Bukan ini. Nah ini. Kalian udah ngeliat juga ya tadi ya. Tuh, ini problem tag-nya ada di kiri. Tuh, udah tahu ya? Problem tag-nya udah baca ya? Nih, udah tuh. Udah aku nggak spoil, aku cuma ngasih problem tag-nya aja. Itu aja. Problem tag-nya itu. Halo. Ya, minta maaf ya. Iya, jangan dibahas. Tapi udah kelihatan problem tag-nya udah terlanjur tadi. Jadinya ya udah. Ini problem tag-nya ini. Tuh. Oke. Udahan ya. Aku stop share. Oke. Oh, udah. Ya, iya kan? Oke, aku invite Amnu ya. Yo. Sebentar. Bapak nge-mute, Pak. Iya. Oke. Sekalian deh, sebelum pada pergi semuanya saya tanyain. Jadinya Di close dulu, record, di stop record